Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobi Eren. Kali ini saya ingin kembali komentari video dari Luis Prasetyo yang judul Nandar Ngakui Islam Menyembah Yesus. Nah, ini saya lihat dulu ini ya, saya agak sedikit kaget gitu, kan? Apa benar seperti seperti yang dikatakan judul ini gitu kan? Jadi Luis ini kan biasanya suka clickbait. Jadi antara judul dengan isi itu nggak sesuai gitu kan. Jadi biasanya judulnya itu adalah fitnahan dia terhadap orang yang ditujunya gitu kan. Jadi biasanya karena apa ya, itu hampir semua video itu memang judulnya itu adalah clickbait gitu guys ya. Kebanyakan adalah hampir semuanya adalah fitnah. Jadi kita akan buktikan di video ini apakah benar Nandatum mengakui Islam menyembah Yesus. Nah, yang pertama gini guys ya, menyembah itu ada dua ya. Dalam hal menyembah sebagai Tuhan atau menyembah bukan Tuhan ya. Dalam artian kayak kita menyembah ibu dan bapak kita, itu bukan kita menuhankan mereka, tapi sembah hormat ya. Kita menyembah raja dalam artian kita menghormati raja, sembah kepada raja gitu kan. Jadi beda kalau kita termin menyembah Tuhan ya. Jadi kita nggak boleh menyembah siapapun dalam pelakuan kita dalam hal menyembah Tuhan. Jadi kalau Anda menyembah orang tua, menyembah raja, itu dalam konteks bukan Tuhan ya, itu boleh-boleh saja. Tapi kalau kalau menyembah selain Tuhan tapi Anda menganggap itu Tuhan, itu baru nggak boleh. Misalnya kayak menyembah Yesus, itu nggak boleh karena beliau hanyalah manusia, bukan Tuhan guys. Nah, jadi harus mengerti dulu. Nah, tapi kita akan lihat di video ini ada nggak Nandar memang seperti yang dikasih Luis judulnya bahwa Nandar itu mengakui Islam menyembah Yesus. Kita akan buktikan guys. Islam ternyata menyembah Yesus. Yang Yesus tahu adalah Shalom atau Al-Islam atau keselamatan Islam. Itulah yang Yesus bawa dan itulah yang Yesus wasiatkan. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya kembali akan membahas Nandar guys, yang mana dia sudah mulai beraksi lagi dengan cocokmologinya yang nggak pernah nyambung. Dan kali ini Entah keberapa kali Luis nih meremehkan dan menghina ilmu cocokmologi ya, dan terus di video-video saya selalu menekankan metodologi cocokmologi adalah salah satu metode ilmiah yang digunakan dalam banyak hal ya untuk menentukan menentukan suatu kebenaran ya, cocokmologi. Dan saya sudah capek lah memberikan contoh-contoh itu guys ya. Tapi saya akan terus memberikan contoh ya. Misalnya kayak ya ini beberapa kali saya ulang ya. Saya coba contoh lain lah ya yang jadi di mulut ya. Misalnya gini kayak Nah, misalnya kayak saya ya, atau misalnya kayak contoh gini. Di depan rumah saya ini adalah pangkalan gas LPG ya. Nah, dia akan selalu mengadakan pencocokan ya. Misalnya dia menerima menerima tabung gas yang baru yang sudah diisi gas gitu kan. Juga dia akan jadi ada truk membawa gas ya LPG yang 3 kilo gitu kan, datang ke pangkalan ini depan rumah saya gitu kan. Nah, dia dan ketika truk datang, dia akan membawa tabung gas berisi penuh gas yang sudah diisinya yang untuk diantar ke pangkalan gas rumah depan rumah saya. Nah, nanti setelah gas itu turun ya, nanti yang tabung gas yang kosong di depan rumah saya ini, yang pangkalan gas ini akan dinaikkan ke dalam truk yang sudah kosong, yang sebelumnya itu berisi muatan penuh dengan tabung gas yang berisi gas 3 kilo. Nah, dan untuk itu kan perlu dilakukan pencocokan. Jadi misalnya berapa tabung gas yang penuh gas itu ya, yang masih baru, yang diantar ke tempat dia itu dihitung berapa, apakah sesuai nggak dengan bonnya gitu kan, dengan data bon ya, gas masuk dan gas keluar. Jadi berapa tabung gas yang dikirim harus dicocokkan kan. Jadi nggak bisa langsung menerima langsung pergi gitu kan tanpa cocokkan. Juga ketika dia mengantarkan tabung gas yang sudah kosong, itu perlu dicocokkan juga oleh si supir ya, sama ya staff yang membawa gas itu, karena mereka yang berkepentingan untuk
membawa gas kosong, tabung gas kosong ini kembali ke tempat pengisian gas. Jadi tanggung jawab bukan apa ya, kepentingan dari pemilik pangkal gas yang di permasalahan ini adalah untuk menghitung berapa tabung gas yang penuh yang sudah diisi, karena dia kan akan menjual itu nantinya. Jadi kalau kurang kan rugi dia gitu. Nah, sebaliknya adalah kepentingan bagi orang yang membawa tabung gas berisi penuh ini ya, untuk membawa pulang kembali tabung gas yang sudah kosong, dan itu mereka berkepentingan untuk mencocokkan ya berapa tabung gas yang kosong, apakah sesuai dengan datanya gitu. Nah, jadi perlu dilakukan pencocokan. Kalau kacau guys, coba kalau tidak ada pencocokan ya, lalu antar membawa, kalau ada jadi kekurangan bagaimana ya kan? Kekurangan misalnya tabung gas yang sebenarnya diantar segitu rupanya kurang, ya akan rugi yang pihak pangkalan gasnya. Tapi kalau lebih ya justru pihak yang pengisi gas itu yang akan rugi. Jadi makanya perlu dicocokkan agar tidak ada yang dirugikan ya guys ya. Dan untungnya tuh memang bukan dari hal itu, tapi memang dari penjualan gitu. Jadi penjualan dari pihak pengisi gas dengan penjualan dari pihak penjual gas gitu. Jadi bukan keuntungan dari ya, selisih dari tabung gas yang diantar itu guys, bukan gitu ya. Jadi kali itu akan merugikan pihak lain. Tapi kalau yang normal kan selisih dari keuntungan dari penjualan tabung gas baru ya, dari pengisi gas ke pangkalan gas dan dari pangkalan gas ke pembeli, ya itu baru keuntungan yang tidak merugikan siapapun gitu kan. Nah, jadi itu contoh cocokmologi yang kesekian yang saya berikan. Yang sebelumnya tuh saya udah kasih di video saya yang bisa ditonton. Jadi kalau nanti Luis ada lagi nih ngomong tentang cocokmologi, saya akan memberikan contoh lain ya. Jadi begitu banyak contoh, begitu pentingnya ilmu cocokmologi. Jadi ilmu cocokmologi itu bukan abal-abal. Jadi adalah metodologi ilmiah untuk menentukan suatu kebenaran, untuk untuk mengetahui suatu kebenaran gitu. Dia mulai cocokmologi lagi soal kata shalom. Katanya shalom itu adalah peninggalan dari Yesus, yang mana agama peninggalan Yesus itu sebenarnya bukan Kristen, tapi justru peninggalan Yesus itu agamanya yaitu Islam, gara-gara dia bilang shalom. Ya, kalau model begini maka kita akan tahu konsekuensi ya dari statementnya dia. Kita akan bahas. Berarti banyak sekali shalom itu sebenarnya nanti adalah Islam. Dan kita akan dengar dulu videonya. Teks asli bahasa Ibraninya gimana Bang? Oke. Video sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa agama Kristen ini pertama kali disebut oleh Paulus. Yesus tidak pernah menyebut Kristen, dan Yesus tidak tahu apa itu Kristen. Yang Yesus tahu adalah Shalom atau Al-Islam atau keselamatan Islam. Itulah yang Yesus bawa dan itulah yang Yesus wasiatkan. Di mana ayatnya? Ayatnya adalah Yohanes 14 ayat ke-27 sebagaimana teks Ibraninya berikut ini. Sebelum ke teks Ibrani, kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat ke-27 ya, dalam bahasa terjemahan. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Nah, ini sebelum Yesus terangkat ke langit. Betulkah damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus? Dan betulkah damai sejahtera yang diberikan Yesus? Ternyata maksud Yesus di situ adalah Islam. Nah, ini ayatnya. Yohanes 14 ayat ke-27. Saya bacakan kepada teman-teman. We'atah shalom ani madia lahem et shlomi ani noten. Nah, ya. Jadi Yesus itu mewasiatkan shalom dan menganugerahkan, memberikan sebuah agama yang namanya shlomi. Nah, kita lihat nih, betul nggak bahwa Islam ini bermakna shalom? Betul nggak bahwa Islam ini bermakna shlomi atau kedamaian, keselamatan? Kita lihat
berdasarkan penjelasan berikut ini. Nah, Islam ternyata saudara, Islam itu berasal dari kata shalom. Kalau dalam bahasa Ibrani adalah shalom. Salam berarti selamat dan sejahtera. Jadi inilah yang diwasiatkan Yesus, inilah yang kemudian dipegang oleh Yesus, yaitu al-Islam, yang bermakna shalom, yang bermakna kesejahteraan. Ini definisi Islam ya, secara bahasa. Ya, teman-teman bisa kemudian mencarinya pengertian Islam secara harfiah, bagaimana dijelaskan bahwa Islam itu adalah keselamatan. Pengertian Islam menurut bahasa Islam berasal dari kata shalom, ya, artinya damai dan kedamaian. Inilah yang dipegang Yesus selama hidupnya. Terima kasih, semoga dipahami. Ya, dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27, memang di situ Yesus mau mengatakan shalom. Tetapi bukan berarti apa yang dikatakan Yesus ini menunjukkan bahwa Yesus ingin meninggalkan warisan sebuah agama yang bernama... Nah, kita baca dulu guys ya, Yohanes 14 tadi ya. Kita perlu baca dulu apa yang Yesus sampaikan. Bentar mana ya? Bentar. Noten. Mana guys? 27 ya, dalam bahasa terjemahan. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Nah, ingat. Nah, ini sebelum Yesus berkata damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku bagikan kepadamu. Jadi ini adalah sesuatu yang ditinggalkan Yesus dan dibagikan Yesus, ya. Jadi ada sesuatu yang Yesus tinggalkan dan bagikan, yaitu adalah salom, ya. Berarti ini adalah bisa jadi adalah sebuah agama, ya, karena yang ditinggalkan atau diberikan, ya. Jadi beda dengan misalnya salam sejahtera bagimu atau damai sejahtera bagimu, itu kan bukan pemberian, tapi ucapan selamat, semoga Anda damai sejahtera. Tapi kalau Yesus katakan yang kutinggalkan dan kuberikan, gitu kan, berarti ada sesuatu yang ditinggalkan dia dan diberikan dia, peninggalan gitu guys. Nah, ini beda dengan ucapan selamat ya. Bisa saya ucapkan dengan assalamualaikum atau shalom, berarti selamat sejahtera bagimu. Itu bukan sesuatu yang ditinggalkan, bukan sesuatu yang dibagikan, tapi adalah suatu ucapan saja guys. Jadi ucapan doa agar kita sama orang ini adalah selamat dan damai gitu. Jadi ucapan selamat itu beda dengan Yesus katakan bagimu kutinggalkan atau kubagikan ya damai gitu. Nah, ini kuat dugaan bahwa ini betul adalah Islam ya. Karena gini guys ya, kita perlu lihat konteksnya. Kalau kita dari Nandari ngomong berdasarkan apa yang Quran hadis sampaikan, di mana ya bahwa semua nabi itu beragama Islam, dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad, termasuk Nabi Yesus beragama Islam, ya. Jadi ya, dia tidak ngomong sembarangan, ada basicnya yaitu Quran dan hadis, merupakan kepercayaan akidah umat Islam, meyakini bahwa Yesus adalah seorang nabi yang beragama Islam dan mendakwakan Islam gitu. Makanya itulah yang ditinggalkan dan dibagikan dia, yaitu Salom ya, yaitu artinya nama lain dari Islam. Ya, Islam itu diambil dari asal katanya adalah salam atau bahasa Ibrani shalom, yaitu damai sejahtera bagimu. Makanya ketika dikatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, artinya adalah semoga Allah memberikan istilahnya memberikan keselamatan bagi kita, bagi kalian gitu kan. Nah, jadi selamat damai sejahtera itu adalah terminologi dari kata Islam itu sendiri yang diambil dari kata salam, dan Ibrani adalah salom guys. Itu perlu dipahami ya. Jadi ini bukan sekedar ucapan selamat biasa, tapi adalah sesuatu yang ditinggalkan atau dibagikan guys. Yaitu peninggalan atau warisan gitu ya kan. Kita ngomong lagi tadi mana ya? Luis ngomong tadi. Bentar. Adalah cocokmologi shalom ya, nama agama Islam guys, dan tunjukkan bahwa Yesus shalom
Tetapi bukan berartinya damai dan kedamaian ini menunjukkan bahwa Yesus ingin meninggalkan warisan sebuah agama yang bernama agama Islam, guys. Dan ide ini memang cuman ide yang terbelisik dalam kata dan pikirannya Nandar. Karena memang Nandar ini kalau ketemu hal-hal kayak gini, sebenarnya ya itu nggak apa namanya. Jadi kita tuh ya namanya mengkaji tentu akan menemukan sesuatu yang baru, ya. Apalagi mengkaji misalnya gini. Jadi sama kayak Quran ya. Jadi kita apa tuh mengkaji apapun itu kita akan menemukan sesuatu yang baru, yang dapat yang bisa kita temukan. Nah, kebetulan dalam hal ini adalah Nandar menemukan gitu. Kayak dalam lain hal tuh misalnya Ustaz Kenama menemukan. Jadi memang itulah namanya mengkaji, gitu kan? Mengkaji itu tidak akan pernah habisnya, ya. Kalau Anda gali terus ya, Anda kaji terus, Anda akan menemukan sumber-sumber baru dan Anda akan menemukan insight-insight baru, guys. Insight baru, penemuan-penemuan baru. Nah, jadi ini adalah hasil kajian. Jadi Nandar itu menemukan sesuatu dari hasil kajian. Jadi dia tuh nggak asal apa ya? Dia tuh mengkaji dan wajar kalau dia menemukan sesuatu di situ, gitu loh. Saya juga kalau saya mengkaji, saya akan temukan sesuatu yang baru dan itu memang saya buktikan ya. Jadi kita misalnya contoh kayak saya kan sebenarnya kalau untuk mengkaji khusus saya nggak ada waktu. Tapi alhamdulillah ya, karena saya mengomentari video-video dari Luis Prasetyo Tamparagi, itu saya dipaksa untuk mengkaji Alkitab. Ya, lah juga ketika saya debat ya dengan mereka ini ya di Facebook atau dimanapun itu ya, saya terpaksa dalam artian terpaksa dalam hal baik ya. Memang saya tuh terpaksa tuh bukan dalam hal saya tuh terpaksa yang tidak saya sukai, tapi saya suka itu. Karena apa? Karena demi kepentingan dakwah saya terpaksa untuk mengkaji itu sehingga saya menemukan hal baru. Makanya ketika saya komentari Luis itu kan saya sering ambil satu perikop lengkap. Misalnya kayak Anda lihat lah konten-konten saya. Misalnya kayak Luis bahas sesuatu, saya pikir kenapa nggak saya bahas lengkap perikopnya aja kan? Nah, saya ada tuh di video saya itu yang memang saya bahas Alkitab itu yang satu perikop lengkap. Nah, di situ saya temukan hal baru. Oh, ternyata ada sesembahan ya, korban bakaran dan sebagainya. Oh, ternyata ada kejanggalan kisah Ismail dan Ishak misalnya. Kok Ismail yang setua itu ya, seremaja itu kok bisa duduk di atas bahu ibunya? Itu kan tidak masuk akal gitu kan. Itu pastilah Ishak. Karena Ishak waktu itu masih balita, lebih cocok, lebih masuk akal kalau Ishak itu yang duduk di bahu ibu ya. Juga ketika ibunya Ismail itu melemparkan anak itu ke bawah, menyembunyikan dan melemparkan anak itu ke bawah semak. Gak mungkin Ismail yang segede itu ya, yang seremaja itu dilemparkan, disembunyikan di bawah semak. Emang semaknya setinggi apa untuk anak remaja? Berarti semaknya sangat tinggi ya, kan masuk akal. Semak itu biasanya kan rendah gitu kan. Kecuali ya, ilalang atau apapun, sedangkan ilalang aja itu apa ada segitunya yang sampai setinggi anak remaja gitu, lebih tinggi anak remaja gitu kan. Nah, ini lebih mungkin bagi anak balita guys gitu. Apalagi kalau di padang pasir itu ya sangat jarang sekali tumbuhan, apalagi semak-semak belukar tinggi-tinggi itu jarang sekali guys. Namanya padang pasir yang sandus gitu kan. Tentu kalau ada semak itu ya biasanya rendah-rendah gitu. Karena biasa di situ nggak tumbuh subur semak-semak itu kan. Karena memang daerahnya ada padang pasir gitu. Kecuali kalau di Indonesia mungkin ada semak ilalang setinggi itu. Itu pun rata-rata di hutan biasanya guys. Kalau di hutan pun belum tentu juga, karena ada satwa-satwa yang lewat situ yang sehingga mereduksi pertumbuhan dari semak-semak ilalang itu kan. Jadi intinya adalah ini nggak masuk akal kalau disamatkan kepada Ismail yang sudah remaja gitu. Nah, di situ saya temukan penemuan-penemuan baru kan. Nah, jadi itulah guys ya, kalau kita mengkaji menggali suatu itu kita akan menemukan hal baru dan itu adalah hal yang sangat masuk akal dan wajar. Lebih saja yang tidak mengerti tentang hal itu gitu kan. Ini langsung dikaitin sama agamanya, persis kayak nama. Kita langsung cek ayatnya. Jadi itu saya katakan ya, mereka ini mengkaji dan mereka menemukan hal baru. Nah, kenapa dikaitkan dengan Islam ya? Ini tentu berdasarkan dari Quran hadis. Bahwa ya sebenarnya yang gini ya, Quran itu menyampaikan bahwa Yesus itu beragama Islam, Musa, Ibrahim itu beragama Islam. Nah, dan juga informasi Quran yang sampaikan adalah bahwa kitab-kitab sebelumnya dan ajaran Nabi sebelumnya telah dibuat oleh tangan manusia. Nah, berdasarkan informasi Quran itu kita meneliti, mengkaji, benar nggak yang Quran sampaikan? Nah, kita ternyata menemukan kebenaran bahwa itu yang ada di Alkitab Luis gitu loh. Ya kan, fakta-fakta itu berdasarkan dari hasil kajian itu cocok dengan apa yang Quran sampaikan. Jadi ini adalah suatu hal yang ada dasarnya, jadi nggak asal-asalan.
mengkaji itu ada tujuannya, ada patokannya. Jadi nggak asal mengkaji gitu. Kita mengkaji Alkitab itu adalah untuk membenarkan dan untuk memperkuat dari apa yang Quran hadis sampaikan gitu. Kebenaran yang disampaikan oleh Quran hadis. Jadi untuk memperkuatnya kita perlu mencari evidence, barang bukti, gitu kan. Ini misalnya gini, misalnya contoh misalnya kayak ada ada beberapa profesor misalnya atau pengamat mengatakan bahwa misalnya kayak buku sejarah Indonesia sudah diubah oleh manusia, ya. Nah, kita perlu buktikan kebenaran ucapan profesor ini atau pengamat ini atau ahli sejarah ini, benar nggak buku ini ada diubah oleh manusia? Itu kita ada patokannya. Tentu patokannya apa? Tentu adalah buku sejarah yang profesor atau ilmuwan ditulis. Nah, kita mengadakan cocokan, betul nggak berdasarkan patokan itu? Jadi kita tuh ada basicnya, ada patokan yang nggak ngasal-ngasal saja, gitu loh guys. Nah, jadi kita tuh perlu untuk membuktikan apa yang Quran klaim, Quran hadis klaim. Nah, itu perlu kita buktikan dan kita perlu mengetahui kebenarannya. Gunanya untuk apa? Untuk lebih memperkuat iman kita. Nah, kalau ternyata itu klaim Quran salah, tentu kita akan meninggalkan agama Islam. Tapi faktanya ternyata ya buktinya kuat. Jadi setelah panjang saya meneliti, mengkaji begitu dengan Ustaz nama, Nandar dan lainnya, itu malah apa yang Quran klaim itu benar adanya guys. Nah, ini salah satu buktinya gitu kan. Dalam Yohanes 14 ayat 27 katakan damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Nah, ingat, ada kata-kata ku tinggalkan bagimu. Ini nggak sama kayak ucapan misalnya semoga damai sejahtera untukmu. Itu beda. Itu adalah ucapan biasa, ucapan formalitas, ucapan doa kepada orang lain. Tapi ini bukan ucapan ya, tapi memang sesuatu yang ditinggalkan ya. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera aku berikan kepadamu. Memang diberikan, ditinggalkan, warisan berarti kan, atau peninggalan. Nah, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jadi yang diberikan Indonesia adalah sesuatu yang menyangkut akhirat, ya. Kalau dikatakan dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu, berarti kan melebihi dunia, yaitu akhirat, guys. Berarti ini persoalan tentang agama yang mengantarkan kita menuju akhirat. Paham ya? Ini adalah kuat dugaan ya, bahwa ini adalah Yesus memang ngomong tentang suatu agama. Karena agamalah yang mengantarkan kita sampai ke akhirat. Ya, memberikan kita akhirat, bukan hanya sekedar dunia. Makanya dikatakan dan apa yang diberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Karena yang diberikan dunia itu ya sebatas dunia saja. Kekayaan, harta, jabatan gitu. Tapi ini lebih dari itu, ya. Makanya dikatakan janganlah gisah lagi hatimu karena ini bukan soal dunia tapi sudah soal akhirat. Jadi apa yang ditinggalkan oleh Yesus adalah soal akhirat. Itu yang menyangkut akhirat tentunya adalah agama. Hanya agama yang bisa ngomong tentang akhirat. Hanya agama yang mengantar kita pada akhirat. Tidak ada selain agama, guys, nggak ada. Coba apa? Coba saya tanya, apa yang ngomong tentang akhirat, yang bukan ngomong tentang yang tidak ngomong tentang dunia saja, apa? Coba. Ya agama. Berarti Yesus tentang ngomong tentang agama yang ditinggalkan bagimu dan juga yang diberikan padamu. Nah, apa nama agama itu? Yaitu agama yang membawa damai sejahtera, ya. Yaitu agama itu adalah damai sejahtera. Agama itu adalah Islam, ya. Karena damai sejahtera itu adalah Shalom, ya. Bahasa Ibrani yang kalau di Arab itu adalah salam, yang berarti selamat. Keselamatan bagi kalian, yang bahkan adalah terminologi lain dari kata Islam itu sendiri. Nah, ini fix ini ya, udah jelas ini. Dan ini kebetulan Nandar yang temukan. Jadi terima kasih itu Nandar ya. Mungkin juga ada yang menemukan tapi belum terekspos gitu kan. Saya juga mungkin perlu lihat videonya, tapi yang baru kita tahu adalah Nandar yang menemukan. Ini penting sekali guys, kayak begini penting gitu kan. Nah, mungkin lain kali saya nemukan, siapa tahu. Nah, ya kan, jadi intinya adalah atau yang lain, jadi intinya itulah gunanya kita mengkaji untuk menemukan sesuatu yang baru ya, untuk membuktikan klaim Quran bahwa memang Yesus itu beragama Islam dan dia mendakwakan tentang Islam. Nah, ini buktinya satu. Ada sesuatu yang ditinggalkan dia, yang diberikan dia ya, yang tidak seperti yang diberikan oleh dunia, berarti yang seperti diberikan oleh akhirat, yaitu surga dan neraka. Itulah agama, guys, ya. Damai
sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Kalau di dalam bahasa Ibraninya dikatakan ya Shalom. Ya, shalom ini dalam bahasa Yunaninya itu eirenen, atau dalam bahasa Inggrisnya peace. I live with you. Jadi my peace. Shalom shalom atau eirene ini di dalam bahasa Inggrisnya itu adalah peace. Dan kalau demikian, apakah sebenarnya peace shalom eirenen ini sebenarnya berkaitan dengan agama Islam? Seperti yang dibilang oleh Nandar, ya jelas ini adalah cocokmologi. Karena konteks dari kata shalom atau peace di sini, ini berbicara mengenai salam, sapaan. Jadi orang-orang zaman dulu itu enggak, kalau Anda lihat konteksnya, Yesus bukan sedang menyapa seorang ya, tapi dia mengatakan bahwa dia meninggalkan ya, memberikan sesuatu yang tidak sama seperti yang dunia berikan. Ya, yaitu tentu itu dari akhirat. Dari yang yaitu adalah salam Islam. Jadi ini adalah bukan ucapan, saya katakan berkali-kali, ini bukan ucapan salam ya. Bukan beda misalnya gini ya. Kalau kalimatnya begini ya. Salam, 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 nah, itu baru. Atau salam untukmu atau selamat untukmu. Itu ucapan, tapi ini bukan ucapan. Yesus katakan ya, apa namanya? Bentar kalau ulangi lagi ya. Ini jelas sekali bukan ucapan selamat guys. Pak Luis ini nggak ngerti bahasa Indonesia dia. Coba ya, bentar. Mana nih guys? Bentar. dalam Yohanes 14 ayat 20. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Ini bukan ucapan selamat, bukan. Ada sesuatu yang ditinggalkan oleh Yesus ya bagi kita. Ya. Dan ada sesuatu yang diberikan dia kepada kita. Apa itu? Agama Islam yang bukan yang tidak diberikan oleh dunia tapi diberikan oleh lebih dari itu, yaitu akhirat gitu guys. Makanya karena ini adalah pemberian sampai ke akhirat ya, untuk dari akhirat, makanya jangan gelisah dengan hatimu. Karena kalau soal dunia kita bisa gentar, bisa gelisah kita kalau cuma sebatas dunia. Tapi kalau hadiahnya surga ya, akhirat, kenapa kita masih gelisah dan gentar? Gitu. Karena kita dikasih sesuatu yang lebih, yaitu akhirat. Ini adalah bukan salam biasa ya, tapi adalah suatu yang ditinggalkan dan pemberian. Jadi Yesus meninggalkan apa? Agama Islam guys, itu poinnya. Shalom eirenen ini sebenarnya berkaitan dengan agama Islam. Seperti yang dibilang oleh Nandar, ya jelas ini adalah cocokmologi. Karena konteks dari kata, sekali lagi dia meremehkan cocokmologi nih ya. Padahal ya, kenapa dilakukan pencocokan? Karena ada klaim dari Quran dan hadis ya, mengatakan bahwa Yesus beragama Islam ya kan. Jadi kita ngomong Yesus aja beragama Islam ya, karena konteksnya ada ngomong tentang Yesus ya. Walaupun nabi lain semua beragama Islam, tapi kita fokus pada Yesus saja. Lalu juga kalau menyampaikan bahwa kitab-kitab sebelumnya dan ajaran-ajaran nabi sebelumnya, termasuk kitab Injil, termasuk Taurat, Zabur, termasuk ajaran Nabi Yesus itu diubah oleh tangan manusia. Nah, maka kita perlu membuktikan klaim Quran ini. Nah, maka kita temukan sekarang salah satu diantaranya bahwa ada sesuatu yang Yesus tinggalkan dan dibagikan dia, yang bukan hanya sebatas yang diberikan dunia, tapi sudah yang lebih dari itu, yaitu akhirat. Itulah agama Islam, guys. Jadi ini bukan sekedar ucapan biasa, salam biasa, gitu kan. Shalom atau peace di sini, ini berbicara mengenai salam, sapaan. Bukan. Jadi orang-orang zaman dulu itu kalau masuk ke rumah misalnya, mereka akan permisinya itu bilang shalom. Ya, itu kalau orang masuk rumah. Yesus tidak sedang masuk rumah, tapi dia membicarakan tentang peninggalan dia, yang apa dibagikan, yang tidak hanya sebatas dunia. Jadi itu Yesus tidak, makanya Lucy nggak bisa ya. Dia membandingkan, menyamakan apa yang diucapkan Yesus dengan orang masuk rumah, salam orang masuk rumah, itu beda. Makanya baca teksnya, baca konteksnya, itu nggak sama dengan orang yang mengucapkan salam ketika masuk rumah, itu beda sekali. Masa Luis hal sederhana ini dia nggak paham gitu kan? Atau damai sejahtera atau peace. Sama seperti dalam Lukas 1 ayat 28, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata salam, hai. Nah, ini memang ada kata salam juga, tapi konteksnya beda. Suatu kata kalau kita masukkan ke kalimat itu tertentu akan beda maknanya. Di sini memang salam adalah ucapan selamat ya, ucapan salam ya. Karena kalimatnya bunyi begini ya, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ini berhubungan dengan hal yang masuk rumah.
Jadi ketika kita masuk rumah kayak kita ucapkan salam. Kalau yang lain itu misalnya selamat pagi, tok tok tok, atau selamat siang, itu baru salam. Tapi kalau Yesus tidak ngomong tentang salam tadi guys ya, dia ngomong tentang agama. Karena dia katakan itu adalah sesuatu. Masa salam ditinggalkan? Saya meninggalkan salam untuk kalian. Saya meninggalkan membagi salam untuk kalian. Masa salam itu ditinggalkan coba? Salam itu adalah ucapan yang untuk ketika kita memasuki rumah, ya kan. Nah, jadi ini adalah kata salam yang artinya salam. Karena ini konteksnya adalah yang diucapkan ketika masuk rumah, guys. Beda sama yang tadi, beda gitu. Makanya Aloysius belajar ya. Jangan menyamakan sesuatu yang beda atau membandingkan sesuatu yang beda menjadi sama, itu kasusnya sangat biasa, sangat absurd gitu kan. Nah, jadi kita baca ya. Ketika mereka itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikurniai Tuhan menyertai engkau." Jadi dia mengucapkan salam kepada Maria ketika dia memasuki rumah Maria gitu loh. Ya beda sama tadi. Tadi itu Yesus tidak memasuki rumah siapa-siapa, tapi dia mengatakan bahwa dia berpesan bahwa dia meninggalkan sesuatu ya yang bermakna makna lain dari Islam, yaitu salam atau salam dalam bahasa Ibrani, guys. Kau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Salam di sini juga memakai kata shalom. Dan ini memang kata sapaan yang umum sekali dipakai di kalangan orang-orang Yahudi. Jadi kita melihat konteks suatu kata tuh dimasukkan ke kalimat. Misalnya kayak apa ya? Misalnya kayak apa ya? Kata apa ya? Ya kayak misalnya salam apa ya? Salam misalnya kayak kata merdeka ya. Nah, ketika sesama, ini ada dua kalimat ya. Yang pertama misalnya sesama ketika seorang pejuang itu ketemu dengan pejuang lainnya, mereka akan mengucapkan salam merdeka gitu kan. Nah, ini kata merdeka nih ya, sebagai suatu salam itu akan berbeda konteksnya ketika masuk ke kalimat yang lain. Contoh, Indonesia merdeka tahun 1945, itu bukan salam merdeka. Karena konteksnya adalah menerangkan kapan Indonesia merdeka. Paham ya? Di kata salam merdeka, kata merdeka itu bisa jadi salam, bisa jadi suatu hal, objek. Jadi kapan Indonesia merdeka? Tahun 1945. Ya, beda dengan kata merdeka ketika diucapkan dalam arti konteks salam. Jadi ketika sesama pejuang kemerdekaan Indonesia itu bertemu, mereka mengucapkan salam merdeka. Itu beda dengan Indonesia merdeka tahun 1945 ya. Jadi Anda harus paham ya bahwa kata yang sama itu akan berbeda arti ketika dimasukkan kepada kalimat yang berbeda. Nah, itulah yang terjadi pada kata salam tadi. Ya, yang diucapkan Yesus itu beda konteksnya dengan ketika diucapkan Jibril ketika memasuki rumah Maria, guys. Itu lu harus belajar tentang hal itu ya, biar dia tuh tidak gagal paham terus. Jadi mentang-mentang sama-sama kata salam, lalu dia membandingkan keduanya sama, padahal kalimatnya beda. Ya, jadi suatu kata itu Luis ya, saya terangkan berulang-ulang kali ini, akan beda maknanya ketika memasuki dua kalimat yang berbeda gitu. Ya, kayak salam tadi atau salam merdeka itu beda maknanya ketika memasuki dua kalimat berbeda. Jadi jangan mentang-mentang sama-sama kata salam lalu kalimat yang berbeda disamakan arti yang enggak. Ya. Salam yang dikatakan Yesus itu bukan ucapan salam, tapi dalam hal suatu warisan, peninggalan, itu agama. Karena agama membawa kita bukan hanya dunia tapi juga akhirat. Tapi kalau salam yang diucapkan oleh malaikat Jibril, oleh itu Roh Kudus ya kepada Maria, itu jelas salam, memang salam ya, salam karena dia memasuki rumah Maria, dia ucapkan salam gitu. Nah, itu beda konteks, sama kayak merdeka tadi guys ya. Ketika ada yang dua pejuang ketemu, mereka ucapkan salam merdeka ya kan merdeka gitu. Nah, kalau Indonesia merdeka dari Belanda, dari Jepang, dari Belanda itu tahun 1945 ya, atau dari Jepang itu Indonesia merdeka tahun 45, itu dalam hal bukan salam, tapi memang mengenai hal yang disebut dengan merdeka gitu guys. Itu harus dipahami ya.
Di kalangan konteks mereka orang-orang Ibrani, mereka selalu menyalami seseorang dengan kata shalom. Dan memang ini adalah damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus kepada orang-orang atau muridnya waktu itu. Begitupun juga malaikat yang memberikan. Yesus bukan hanya memberi tapi meninggalkan, ya. Salam itu ditinggalkan. Bagaimana bisa salam ditinggalkan? Coba. Memberi salam oke, meninggalkan salam. Berarti ini bukanlah suatu salam tapi agama. Ingat ya, kalau memberi ya, saya memberi salam oke, masih masuk akal, make sense. Tapi ketika saya meninggalkan salam, ya itu nggak masuk akal lagi. Apalagi ini adalah ngomong tentang akhirat, ya bukan hanya dunia. Berarti ini adalah warisan Yesus apa? Ketika kita ngomong apa peninggalan Yesus, ya bukan salam, karena salam itu bukan peninggalan Yesus, karena salam itu adalah peninggalan nabi-nabi sebelumnya juga. Berarti ini adalah sesuatu hal yang berarti adalah agama, guys. Itulah. Jadi poinnya itu Anda harus paham ya bedanya ya. Apa itu salam, apa itu apa yang bukan salam. Dalam arti ini adalah suatu hal agama yang namanya Islam, cuman akar katanya adalah salam. Kalau ibaratnya salam, guys, gitu. Damai sejahtera kepada Maria, karena Maria waktu itu sedang ketakutan. Para muridnya juga sedang mengalami kegalauan dan ketakutan, karena Yesus menyampaikan dia akan pergi meninggalkan mereka dan pergi ke surga menyediakan tempat bagi mereka. Bahkan dalam Yohanes 14 ayat 1-2, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika demikian, ingat ya, janganlah gelisah bagi hatimu, percayalah kepadaku, kepada Allah, percaya juga kepadaku. Berarti ada dua percaya ini, yaitu percaya kepada Allah dan percaya pada Yesus. Nah ini tentu percaya kepada dua oknum. Nah yang satu tentu sebagai Tuhan, yang satu sebagai Nabi. Ya mungkin keduanya Tuhan kan. Ini jelas sama. Jadi ini ada dua oknum yang kita harus percaya kepada keduanya. Tentu dalam konteks yang berbeda, karena mungkin ada dua Tuhan. Nah, mungkin ada Tuhan Allah dan Tuhan Yesus. Pasti yang satunya Tuhan, satu lagi adalah Nabi utusan. Makanya Yesus katakan ya, demikianlah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang telah engkau utus. Jadi Yesus itu hanya sebagai utusan. Allah yang benar adalah Bapa gitu, guys. Nah, lalu diperkuat dengan berikutnya, yaitu di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ingat, ini rumah Bapaknya, bukan rumah Yesus, ya. Yesus hanya menyediakan tempat. Ya, misalnya kayak saya menyediakan tempat bagi teman-teman saya di rumah bapak saya. Rumah itu punya bapak saya hanya menyediakan tempat. Nah, kenapa saya bisa menyediakan tempat? Tentu karena dapat izin dari bapak saya. Nggak mungkin saya asal-asal. Misal gini, saya sediakan tempat untuk teman saya. Tiba-tiba bapak saya nanya, kamu ngapain? Pak, teman saya mau ke rumah ini, saya sediakan tempat. Loh, kamu ada izin sama bapakmu ini? Gak bisa gitu loh nak, meskipun ini bapakmu ya, kamu harus izin dulu membawa teman-temanmu sini, jadikan tempat itu. Nah, jadi begitu guys. Jadi pemilik surga itu ya, tempat itu bukan Yesus, tapi bapaknya. Dia hanya menyediakan tempat, alias dia tuh orang yang diminta izin kepada bapaknya untuk menyediakan tempat gitu loh guys. Nah, itu memperkuat bahwa Yesus itu hanya utusan, ya. Jadi pemiliknya adalah Allah, Tuhan gitu, yang pemilik surga. Yesus hanya penyedia tempat. Tentu dia nggak bisa menjaga tempat tanpa izin dari pemilik tempat gitu kan, yaitu Bapa itu. Yang tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apakah Nandar ini percaya sebenarnya Yesus itu ke surga menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya? Kan enggak. Jadi kalau dibilang, ingat ya, yang percaya kepadanya sebagai utusan, bukan sebagai Tuhan, ya. Dan ingat, dia berkata bahwa aku diutus hanya bagi domba-domba hilang dari bangsa Israel. Jadi dia memakai kata hanya, aku diutus hanya. Kalau ada ngomong hanya, berarti nggak ada yang lain, berarti hanya itu saja. Jadi dia diutus ya, dia berkata aku diutus hanya bagi domba-domba hilang dari Israel. Lalu dia juga katakan diperkuat dengan kata-kata berikutnya, yaitu dia meminta ke muridnya, dia berkata kepada muridnya ialah janganlah pergi ke Samaria atau kota-kota lain, ya. Pergilah ke kota lain di luar Israel. Pergilah hanya, jadi dia memakai hanya, kata hanya lagi nih. Ya, sekali lagi dia memakai kata hanya, pergilah hanya kepada domba-domba lain di Israel. Jadi yang percaya Yesus dari Israel ya, itu itu yang disediakan tempat baginya, bukan yang lain.
Nah, makanya ketika ada seorang wanita Kanaan ya mendatangi Yesus, Yesus berkata apa? Tidak layak memberikan roti kepada anjing gitu. Ya. Karena wanita ini bukan orang Israel, berarti wanita Kanaan gitu, guys. Paham ya? Nah, Yesus tuh adalah diutus hanya, jadi percaya dia sebagai utusan dan dia diutus hanya bagi Israel, guys. Jadi dia tidak akan menyediakan tempat bagi Louis dan teman-temannya, nggak ada. Karena diutus hanya untuk domba-domba hilang di rumah Israel, bukan domba yang hilang di rumah Indonesia, guys, bukan. Konteksnya ini berbicara mengenai shalom yang berarti itu adalah Islam, maka Anda harus percaya semua bahwa Yesus jalan kebenaran dan hidup, dan dia menyediakan tempat bagi murid-muridnya. Kita percaya dia jalan kebenaran dan hidup, ya, tapi jalan yang pada waktu itu saja. Karena dia berkata ya, aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain. Berarti kalau dia minta kepada Bapa seorang penolong lain, karena dia harus pergi, nah berarti kita harus ikut penolong yang lain itu. Siapa? Nabi Muhammad. Karena dia adalah seorang penolong dan Nabi Muhammad adalah penolong yang lain, seorang penolong yang lain gitu. Ya kan? Jadi, dan ingat, Yesus hanya untuk umat Israel saja. Jadi kita percaya Yesus hanya untuk umat Israel. Jadi dia tidak menyediakan tempat bagi kita, hanya bagi umat Israel yang ikut jalan kebenaran pada waktu itu. Dialah jalan kebenarannya. Ketika dia pergi, dia minta seorang penolong lain. Nah, itulah jalan kebenaran berikutnya. Nah, sebelum dia jalan kebenaran Yesus, itu ada namanya jalan kebenaran yang bernama Musa. Ada sebelumnya lagi bernama Abraham, sampai ke Adam, guys. Jadi tiap nabi itu adalah jalan dan kebenaran bagi masanya, bagi umatnya saja. Tapi Nabi Muhammad adalah jalan kebenaran yang berlaku hingga sampai hari kiamat, yang berlaku untuk semesta alam. Karena Nabi Muhammad itu adalah diutus bagi rahmat seluruh alam, kalau Yesus hanya bagi domba-domba hilang di rumah Israel, guys. Itu bedanya. Percaya padanya, tapi kan ini nggak dipercaya. Jadi implikasi dari klaimnya yang mengatakan, jadi di sini tidak ada, dari tadi kita temukan ya, bahwa Nanda tuh mengakui bahwa Islam menyembah Yesus, nggak ada. Ini dari ini sini terbukti, kita nggak tahu ya apakah sampai habis memang tidak terbukti, tapi sepertinya memang tidak ada Nanda ngomong begitu, guys. Bahwa Islam tuh mengakui bahwa Nanda tuh mengakui bahwa Islam menyembah Yesus, nggak ada. Itu adalah pinaan Louis saja gitu kan. Jadi seperti biasa, ini adalah judul yang merupakan clickbait, isi yang nggak sesuai dengan judul. Karena dia memfitnah Nanda begitu, pada faktanya tidak pernah sama sekali Nanda menyampaikan bahwa dia mengakui Islam itu menyembah Yesus, nggak ada gitu, guys. Kan Yesus meninggalkan agama Islam, dia harus percaya Yesus yang adalah juru selamat, kan enggak? Iya kan? Dalam 1 Samuel 10 ayat 4, mereka akan memberi salam kepadamu dan memberikan kepadamu 2 ketul roti yang akan kau terima dari mereka. Nah, di sini, nah coba ya, mereka akan memberi salam kepadamu dan memberikan kepadamu 2 ketul roti yang akan kau terima dari mereka. Nah, memberi salam ya dengan memberikan kepadamu 2 ketul roti itu adalah hal berbeda. Salam adalah ucapan, ya, roti adalah benda. Ya kan? Nah, ketika kita menerima salam itu nggak ada kita menerima sesuatu yang benda kayak roti, ya. Salam itu adalah sesuatu yang ucapan yang bukan diberi saja tapi tidak tinggalkan. Tapi roti ya, meskipun diberi roti, tapi kalau roti ini misalnya roti yang yang cukup awet misalnya, itu bisa juga diberikan dalam artian peninggalan. Jadi meninggalkan, misalnya bapakmu meninggalkan 2 ketul roti yang buat kamu simpan gitu kan, yang akan terima dari mereka. Jadi intinya adalah ngomong tentang memberikan, ya, bukan meninggalkan. Tapi konteks Yesus ngomong tadi adalah dia bukan hanya memberi tapi juga meninggalkan. Dan itu bukan hanya sebatas, ini kan hanya dunia. Salam ini kan hanya sebatas dunia, ngomong tentang dunia, ya. Semoga kamu selamat gitu kan. Itu juga 2 ketul roti yang dimakan di dunia. Tapi tadi itu dia ngomong tentang sesuatu yang lebih dari dunia, yaitu akhirat, itulah agama. Karena agama yang akan membawa kita sampai ke akhirat. Dalam akhirat kita bukan hanya dunia tapi juga sampai ke akhirat gitu, guys. Juga memakai kata shalom.
Dikatakan sini le shalom, yang artinya apa sih? Artinya ini sapaan, memberikan sapaan, memberi salam, memberikan damai sejahtera. Dan shalom di sini jelas ini bukan agama, tetapi sapaan saja. Yang kedua, jika memang Nadar bersikeras mengklaim bahwa shalom di situ berarti agama Islam, maka dia akan kesulitan ketika memahami ayat ini. Karena di sini ketika mereka mengatakan shalom atau salam, mereka sujud menyembah pada Yesus. Dikatakan 28 ayat 9, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembah. Ingat ya, ada menyembah ya, bukan kepada Tuhan. Jangan lupa itu. Kita bisa menyembah raja, menyembah orang tua kita, menyembah seorang kita hormati. Di sini tidak ada disebutkan menyembah sebagai Tuhan, nggak ada. Ya kan? Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Ya, ini belum tentu menyembah sebagai Tuhan, itu perlu dipahami. Ya, jangan mentang-mentang ada misalnya kayak orang menyembah raja, lalu ada katakan dia menyembah Tuhan, enggak. Itu dia menghormati rajanya. Lalu ada orang menyembah kedua orang tuanya. Ya, misalnya kayak saya ya, sujud ketika Lebaran itu karena sujud menyembah kedua orang tua saya. Saya bersimpuh di kaki kedua orang tua saya, ya minta maaf, itu saya menyembah, sujud menyembah untuk menghormati kedua orang tua saya. Nah itu bukan menyembah sebagai Tuhan. Jadi lu sih nggak paham ya. Ini kan manusia Yesus ini ya, bukan Tuhan. Jadi mereka ini konteksnya adalah menyembah dalam artian menghormati, itu loh. Ya, tidak ada sendiri dikatakan menyembah Tuhan atau menuhankan Yesus, tidak ada sama sekali. Dan belum tentu Yesus itu menerima hal itu gitu kan, belum tentu. Tapi kalau dia menerima, berarti dia menerimanya sebagai orang yang menghormati dia gitu, sebagai utusan, bukan sebagai Tuhan, guys. Gitu. India ini tidak ada disebutkan menyembah kepada Tuhan, nggak ada. Mbahnya di sini juga memakai kata shalom. Dan kalau demikian, apakah sebenarnya orang Islam itu menyembah kepada Yesus? Karena murid-muridnya ketika Yesus mengatakan shalom, murid-muridnya menyembah pada Yesus. Dan implikasinya, kalau kamu tetap klaim kata shalom ini adalah Islam, maka apakah saya bisa cocokmologi juga? Saya bilang bahwa Islam ternyata menyembah Yesus. Ayo, bagaimana Dar? Ya itu yang harus. Kalau pengikut Yesus, wajar menyembah dia, wajar dalam hal menghormati dia, karena muridnya. Kalau Islam tentu menyembah Nabi Muhammad, dalam artian menghormati Nabi Muhammad, gitu, ya kan? Jadi beda konteks, guys. Siapa yang diikuti gitu loh. Nah ingat, Yesus adalah diutus hanya bagi domba-domba yang Israel. Luis ngapain ikut menyembah Yesus? Ngapain coba saya tanya? Ngapain menghormati Yesus? Ngapain? Nah kita memang menghormati Yesus. Tapi Yesus bukan untuk kita, paham ya? Yesus untuk domba-domba yang di Israel. Kita menghormati Yesus dalam konteks dia adalah salah satu utusan Allah gitu kan, salah satu nabinya Allah. Nah, kita wajib percaya kepada dia dan wajib menghormatinya. Jadi nggak ada masalah ketika kita menyembah Yesus dalam konteks menghormati, ya. Sama seperti kita menyembah raja, menyembah kedua orang tua, itu tidak masalah selama dalam konteks tidak menuhankan, menyembah Tuhan. Tapi menyembah seseorang yang kita hormati, guys. Itu harus dipahami ya. Jadi menyembah itu bukan hanya kepada Tuhan, tapi juga ada menyembah kepada orang yang kita hormati. Dipikirin. Karena shalom di sini memang sapaan. Yesus menyapa mereka dengan mengatakan shalom, shalom, dan kemudian mereka memeluk kaki Yesus dan itu Yesus ketika mengucapkan salam. Tapi ayat pertama tadi bukan seperti itu ya. Bagimu kutinggalkan ya, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan padamu. Dia tidak sedang mengucapkan salam, tapi sedang menerangkan bahwa dia telah membagikan, telah meninggalkan, yaitu sesuatu yang tidak hanya yang seperti dunia berikan, tapi seperti yang lebih dari itu, yaitu akhir berikan. Apa itu? Agama salam, agama Islam, guys. Itu poinnya ya. Jadi ada sesuatu yang ditinggalkan yang diberikan, bukan sekedar ucapan salam saja. Menyembah kepada Yesus. Bahkan dikatakan dalam bahasa Inggrisnya worship Him, artinya menyembah kepada Yesus, ya kan? Nah, apakah Islam menyembah Yesus? Ya enggak. Tapi kalau kamu klaim ya berarti kamu menyembah Yesus dong.
Itulah kenapa Yesus itu dia tidak menolak ketika dirinya disembah, karena dia tahu dirinya adalah Allah yang menjadi manusia. Benar, kalau kamu Enggak ya. Yesus berkata ya, ingat, hanya kepada Dialah kalian berbakti dengan segenap jiwa, raga, dan hati. Hanya kepada Dia, bukan kepada Yesus. Lalu kenapa Anda berbakti pada Yesus? Coba, itu salah ya. Yesus menolak semuanya ya. Dia mengatakan hanya kepada Dialah kalian berbakti. Berarti kalau dia ngomong hanya kepada Dia, berarti bukan kepada aku, atau Yesus yang ngomong kan itu posisinya sebagai aku, tapi hanya kepada Dia, itu kepada Allah. Lalu kenapa Anda berbakti pada Dia? Itu salah besar ya. Jadi dia tidak menolak. Kenapa? Dia anggap itu adalah sebagai bentuk penghormatan ya, hormatin kepada dirinya. Tapi dia tetap sekali lagi yang lupa ucapan dia bahwa hanya kepada Dialah kalian berbakti ya, yaitu kepada Allah saja. Dia juga bahkan berkata, kenapa kalian katakan aku baik? Tidak ada yang baik kecuali Allah saja. Jadi Yesus tidak mau samakan dengan Allah, nggak mau dia guys ya. Ya Allah juga berkata bahwa Allah bukanlah manusia, juga bukanlah manusia. Yesus adalah manusia, sekaligus manusia. Berarti Allah bukanlah Yesus. Paham ya? Jadi Allah bukanlah Yesus, karena Yesus adalah manusia, sekaligus manusia. Itu poin yang harus dipahami guys. cocokmologi, saya juga bisa mengatakan bahwa simbol ini adalah simbolnya Islam. Jadi cocokmologi Luis itu beda sama cocokmologinya Nandar dan kita semua. Kita melakukan metode cocokmologi itu ada patokannya, ada dasarnya, yaitu Quran hadis. Luis nggak ada patokannya ini. Coba apa patokan dia mengatakan bahwa simbol ini sama kayak Islam, simbol peace ya. Coba saya tanya, ini patokan Luis dari mana? Dari Nandar? Salah. Kan Nandar patokan Quran hadis. Jadi kalau Luis katakan kalau Nandar begitu, oh juga begitu, nggak bisa. Kenapa? Karena Nandar bukan asal-asalan. Luis ini asal-asalan. Nandar basicnya adalah Quran hadis. Ketika Quran menyampaikan bahwa Yesus adalah salah satu nabi yang beragama yang menyampaikan Islam. Jadi semua nabi beragama Islam dan Yesus adalah salah satunya yang mendakwahkan tentang Islam. Jadi ada dasarnya yaitu Quran hadis. Jadi nggak sembarangan. Nah, Luis dasarnya apa? Kalau dasar Nandar ya, sedangkan Nandar sendiri dasarnya Quran hadis. Nah, paham ya? Jadi Luis tuh nggak bisa kalau melebar gini, nggak bisa karena dasarnya nggak ada gitu. Jadi kalau Nandar itu dan kita semua pakai dasar, Luis nggak pakai dasar gitu. Ya ini yang disebut dengan cocokmologi, yang ini metode cocokmologi ya, tapi ngawur guys ya, karena nggak ada dasarnya ya kan. Peace. Simbol ini adalah peace. Peace dalam bahasa Ibrani-nya adalah shalom, damai sejahtera. Peace, shalom. Apakah ini simbol Islam? Waduh, kamu bisa dihajar sama orang-orang Islam sendiri karena ini bukanlah simbol dari Islam. Tapi ini yang melakukan cocokmologi itu simbol Islam kan Luis. Si Nandar kan nggak ada. Ya wajar Luis diajar rumah Islam gitu kan. Kecuali kalau Nandar yang bikin gitu kan enggak. Makanya saya katakan ya, Luis ini nggak paham dia dengan apa yang dibicarakannya, itu dia nggak paham. Orang tidak ngomong tentang simbol peace, tidak ngomong tentang ini, tapi orang ngomong tentang Yesus sebagai salah satu nabi dalam agama Islam yang mendakwakan tentang Islam. Patokannya apa? Quran hadis. Jadi nggak sembarangan kayak Luis ini guys, nggak ada patokannya. Peace. Kalau semua kata peace itu dikait-kaitin dengan Islam, maka simbol ini Jadi nggak semua kata peace. Nanda tadi sedang bicara mengenai apa yang Yesus tinggalkan dan berikan. Bukan ngomong tentang salam di ayat lain, enggak ya. Karena Nanda tentu dan kita semua paham bahwa sesuatu kata itu akan berubah maknanya kalau kalimatnya berbeda. Ya, itu dipahami. Makanya Nanda ngomong tentang hanya ayat Yohanes tadi kan, tidak ngomong tentang ayat yang lain guys. Itu harus dipahami. Luis saja yang mengambil contoh ayat yang lain. Padahal Anda tidak sedang bicara yang tentang ayat itu gitu kan. Jadi Luis ini yang keblinger guys, melebar entah kemana-mana gitu. Padahal tidak nyambung kan. Peace ini pun ini juga harus masuk sebagai simbolnya Islam. Tapi kan kalian nggak mau karena memang peace ini konteksnya bukan berbicara mengenai Islam. Jadi memang peace ini tidak ada sangkut pautnya dengan Islam. Oke? Jadi jangan semua kalau ketemu kata peace. Jadi yang dia ngerti padahal kan, peace ini nggak ada sangkut pautnya dengan Islam, simbol peace. Tapi yang ada sangkut pautnya Islam itu adalah Yesus. Karena Yesus adalah salah satu nabi dalam agama Islam. Itu yang harus Luis pahami. Jadi sesuatu yang nggak ada sangkut pautnya nggak bisa kita sangkut pautkan. Seperti peace ini nggak ada sangkut pautnya. Tapi ke Yesus ada sangkut pautnya.
Karena dalam Islam ya, Quran hadis menyampaikan bahwa Yesus adalah salah satu nabi dalam agama Islam, dan dia tentu mendakwakan tentang Islam tentunya. Tadi kok hilang suara guys ya? Bentar, ini kenapa hilang suara guys? Bentar ya. Bentar guys, ini ada sedikit trouble ini. Bentar saya fixkan dulu ya. Oke, tadi sedikit ada problem guys, saya pikirnya udah beres ya. Kita sambung lagi ya. Itu dikait-kaitin dengan Islam, maka simbol ini, simbol peace ini pun, ini juga harus masuk sebagai simbolnya Islam. Tapi kan kalian nggak mau, karena memang peace ini konteksnya bukan berbicara mengenai Islam. Jadi memang peace ini tidak ada sangkut pautnya dengan Islam. Oke? Jadi jangan semua kalau ketemu kata peace, ketemu kata shalom, kemudian dibilang, ini Islam. Ya itu kan Louis. Jadi dia masukkan ke semuanya. Padahal Nanda kan tidak sedang ngomong semuanya. Dia bicara tentang Yohanes tadi kan. Jadi yang ngasih masukan semuanya tuh Louis. Nanda tidak bicara tentang ngomong kata salam di semua tempat. Dia hanya ngomong pada konteks di ayat Yohanes tadi. Sebenarnya Louis ini paham nggak sih yang sebenarnya siapa yang sedang memasukkan itu kata salam itu ke semuanya? Kan Louis sendiri. Nanda tidak melakukan itu. Dia hanya fokus pada Yohanes tadi. Karena seperti kita ketahui, suatu kata itu akan berubah maknanya di kalimat yang berbeda. Nah, Louis yang melakukan itu. Makanya dia kebingungan sendiri guys, gitu kan. Orang tidak ada melakukan itu, ya orang hanya fokus pada Yohanes. Dia yang masukkan sampai kemana-mana, sampai ke kata peace, kata salam di mana-mana ayat gitu kan. Padahal orang sedang ngomong, jadi Louis harusnya fokus saja kepada ayat yang disampaikan tadi. Jangan masuk ke ayat lain atau sampai ke simbol-simbol peace lain. Karena orang tidak sedang membicarakan hal itu gitu loh. Jadi Louis ini adalah orang yang tidak paham, orang sedang bahas apa, dia larinya kemana gitu guys. Ya, selain itu saya juga punya gambar dari Mas Ganteng ini. Namanya Mr. Mas Slamet. Pria kelahiran Tulungagung ini menolak Indonesia Merdeka yang diproklam. Ini Anda tidak ada bicara tentang sampai sini, nggak ada. Kenapa Louis ini melebar sampai sini coba? Coba Anda paham nggak? Dia ngomong nanti tentang Yohanes yang mana Yesus mengatakan bahwa dia memberikan dan meninggalkan damai sejahtera, ya, salam Islam, ya, yang melebihi dunia gitu. Tapi dia malah lari ke ayat lain yang konteksnya dia itu memang salam, bukan peninggalan, bukan pemberian yang apa namanya yang ditinggalkan gitu kan. Nah, lalu dia sampai lagi sini lagi kan. Jadi tulisnya adalah benar-benar nggak nyambung guys ya. Jaka semung bawa golok, nggak nyambung lok. Saya nggak mau ucapan lengkap ya, itu kasar sama guys. Ada tahu lah apa yang saya maksud kan. Mirkan kaum Republikan, ia menyurati bahkan hingga temui Ratu Belanda Wilhelmina mencari sokongan untuk mewujudkan Indonesia versinya sendiri. Ini adalah potret foto Mas Slamet. Nah, selamat dalam bahasa Ibrani-nya adalah apa tadi? Shalom, selamat, damai sejahtera. Shalom, seperti yang dikait-kaitkan sama Nandar tadi. Lalu apakah Mas Slamet ini adalah pendiri Islam? Wah, jelas bukan. Tapi apakah ini bisa dikait-kait? Kenapa nggak selain selamat yang lain? Misalnya ada orang nama selamat dan tempat lain gitu kan? Dia nulisnya nggak paham ya, orang ngebahas tentang apa, dia lari kemana gitu. Paham nggak? Paham ya maksudnya? Misal gini, kayak orang ngomong tentang Indonesia merdeka tahun 1945, ya kan? Orang sedang ngomong itu, tiba-tiba dia ngomong konteksnya, ada orang mengucapkan sesama pejuang itu salam merdeka. Lalu ada orang ada orang yang namanya merdeka gitu kan? Ini kan nggak nyambung guys. Ada orang namanya peace, ya, artinya merdeka. Ya nggak nyambung. Kita sedang bicarakan merdekanya Indonesia tahun 45 gitu. Bukan ngomongin nama orang, bukan ngomongin tentang salam gitu guys. Itu yang dia tidak dipahami. Gitu. Itu cocokmologi bisa kan, selamat adalah shalom, shalom adalah Islam, berarti Mas Slamet adalah dia pendirinya Islam contohnya. Ya kan nggak bisa. Jadi cocokmologi itu metode ilmiah yang jangan salah gunakan ya. Jadi kalau Anda melakukan cocokmologi harus ada apa patokannya, harus ada patokan basic, harus ada dasarnya, nggak sembarangan. Ya misalnya kenapa dokter
melakukan cocokmologi, mencocokkan antara keluhan pasien dengan hasil diagnosa. Itu adalah untuk menentukan penyakit. Karena harusnya antara keluhan pasien dengan yang itu apa yang dirasakan pasien itu harusnya dengan analisa, dengan diagnosa harusnya kan. Jadi tepat. Oh, ternyata kenapa pasien merasakan sakit dari itu ya? Oh, ternyata analisanya adalah misalnya kena liver kan berada di bagian itu, jadi matching. Nah, jadi ada dasarnya gitu untuk dasarnya adalah untuk mencari hasil akurat bagi suatu hasil diagnosa dan memberikan hasil dari memberikan resep atau memberikan cara untuk menyembuhkan yang akurat karena berdasarkan dari matchingnya, cocoknya antara keluhan pasien dengan hasil diagnosa gitu loh guys. Jadi ada dasarnya. Ini bukan kayak sembarangan kayak kenapa Anda mencocokkan antara keluhan pasien dengan hasil diagnosa. Lalu dikatakan ya, kenapa? Karena saya juga karena juga saya juga pengen juga mencocokkan yang lain. Misalnya antara keluhan pasien dengan hasil diagnosa tukang bengkel, nanti kan nyambung gitu kan. Jadi harus ada dasarnya guys. Jadi nggak asal main melakukan pencocokan, tapi harus ada dasar kenapa melakukan pencocokan itu, ya kan. Jadi nggak asal dan tidak menyamakan semuanya. Sebuah kata itu akan berbeda artinya di kalimat yang berbeda. Jadi jangan samakan semua kata di kalimat yang berbeda karena akan berbeda maknanya guys. Karena konteksnya ini nama orang. Yang tadi simbol damai. Dan yang tadi adalah damai, sejahtera, salam. Jangan semuanya dicocokmologikan, Mas Nandar. Nah, sekarang itu kan Louis yang mencocokmologikan semuanya. Ya, makanya Nandar tidak melakukan itu ya. Jadi Louis ini guys saya nggak paham. Dia menuduh Nandar begitu ya, bahkan menuduh Nandar tuh mengaku Islam menyembah Yesus, padahal itu adalah asumsi Louis, khayalan Louis, halunya Louis gitu. Orang nggak ngomong sampai ke situ kan. Simbol ini salib tapi ada tulisan Shalom. Loh, berarti Islam dia percaya salib dan percaya Yesus yang disalibkan. Ya kan enggak kan? Lah terus kenapa ini salib ada kata Shalom di situ? Yang meletakkan kata salam salib kan bukan Yesus. Coba, ada nggak Yesus meletakkan kata salam salib? Nggak ada. Nggak pernah Yesus mengatakan bahwa letakkan kata salam salib. Nggak ada. Ya, bahkan yang ngomong tentang salib pun sebagai simbol tuh nggak ada. Ya, nggak ada. Dia memang pernah berkata bahwa aku akan disalibkan, dalam artian itu adalah prediksi dia sebagai orang yang tidak mau tahu, ya, karena dia juga nggak tahu kapan kiamat, nggak tahu bahwa ada badai ribut di sungai, ya, di danau, dan juga dia tidak tahu pengaruh luar. Jadi konteks yang berkata bahwa aku akan disalibkan itu bersama orang-orang itu, artinya dia tuh memprediksi bakal terjadi begitu karena melihat dari kebiasaan orang di situ. Jadi kalau ada orang-orang yang nggak suka itu ya kemungkinan besar kayak penjahat itu akan disalibkan gitu. Jadi bukan berkata dia tuh benar-benar disalibkan, tapi prediksi dia akan, maka dia pakai kata akan gitu kan. Tapi tapi ternyata dia diberitahu oleh Tuhan bahwa dia tidak disalibkan, makanya berkata ya, akan terjadi meminta suatu tanda dariku, tapi aku tidak akan memberikan mereka tanda selain tanda Yunus. Seperti Yunus tinggal dalam perut ikan, begitu juga anak manusia akan tinggal 3 malam dalam perut bumi. Dia tahu itu waktu itu bahwa dia tidak disalibkan, tapi dia akan disembunyikan di dalam perut bumi 3 malam. Ini sama seperti Yunus yang punya tanda mukjizat bahwa mukjizatnya adalah dia tidak mati meskipun dia di dalam perut ikan 3 malam. Begitu Yesus itu tidak mati ketika dia tinggal di dalam perut bumi, karena juga katanya adalah tinggal tuh hidup berarti guys. Nah itulah keajaiban, karena kalau orang harusnya kalau di dalam perut bumi ya mati, kalau orang di dalam perut ikan ya mati, tapi dia menggunakan kata tinggal berarti hidup guys. Itulah mukjizat, karena kalau nggak hidup mati berarti nggak mukjizat namanya kan, karena itu adalah suatu yang normal, tapi karena mukjizat makanya dia hidup dan memakai kata tinggal gitu. Apakah Islam percaya kepada salib Kristus? Kan enggak. Makanya kenapa saya bilang tidak bisa semua itu kamu cocok-cocokkan
tanpa melihat konteksnya. Ya, yang dilihat tadi ya, yang dicocokkan Nandar hanya Yohanes. Tapi Luis mencocokkan semuanya, sampai ke salib, sampai kemana-mana gitu kan. Jadi yang sedang melakukan pencocokan semuanya itu Luis, bukan Nandar. Ya. Dan Nandar tuh lihat konteks, dia tahu itu konteksnya adalah Yohanes, bukan yang lain. Tapi Luis yang memasukkan konteks lain kan. Makanya saya katakan Luis ini yang sebenarnya yang melakukan itu. Tuduhan ini nih adalah lebih cocok ke Luis. Jadi eh, jadi dia tuh sedang memfitnah Nandar, padahal dia sedang melakukan itu sebenarnya, ya kan? Yang yang memasukkan kata Salom ke Halid, menunjukkan itu. Nandar tidak pernah menunjukkan itu, Luis yang menunjukkan itu kan. Kata Salom yang disampaikan Yesus itu adalah sapaan dan niatnya untuk memberikan damai sejahtera kepada para murid yang sedang panik dan ketakutan karena akan ditinggalkan sama Yesus. Kemudian Yesus mengatakan damai sejahtera buat kalian. Dia di situ dikatakan bahwa aku meninggalkan ya salam sejahtera kutinggalkan bagimu. Ada sesuatu yang ditinggalkan dia gitu, sehingga muridnya ini nggak panik. Kalau salam aja guys ya, meninggalkan salam tidak akan membuat orang tidak panik. Tapi yang ditinggalkan buat orang nggak panik itu adalah pegangan agama. Sehingga ketika dia pergi, orang-orang sudah punya pegangan agama. Jadi sama kayak Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu meninggalkan, memberikan kepada kita tuh agama. Sehingga ketika dia pergi kita nggak panik. Kenapa? Ada yang ditinggalkan dia. Kita tinggal ikuti agama itu, yaitu agama Islam. Coba kalau Nabi Muhammad itu pergi hanya meninggalkan salam. Aku meninggalkan salam bagi kalian. Karena masuk akal. Masa salam ditinggalkan? Aku memberikan salam. Ya tapi Nabi setelah kamu memberikan salam, apalagi coba? Kamu kan pergi. Apa yang kamu pegang itu? Yang perlu kami pegang itu apa? Kamu kan sudah pergi. Tidak ada lagi tempat bertanya, nggak ada lagi pegangan. Tapi kalau Nabi mau meninggalkan agama Islam, kita nggak perlu khawatir Nabi mau pergi. Kenapa? Kita tinggal ikuti agama yang ditinggalkan itu, gitu loh guys. Jadi itu jelas Yesus meninggalkan sesuatu, yaitu agama, sehingga dia itu tidak panik lagi meskipun dia pergi. Karena ada sesuatu yang mereka ikuti, yaitu agama yang Yesus tinggalkan, yaitu salam alias Islam guys. Iya kan, ini loh damai sejahtera ku tinggalkan. Gak usah panik, gak usah bimbang. Itu konteksnya. Jadi meninggalkan damai sejahtera lalu mulai panik itu. Gimana bisa coba? Yesus pergi. Kalau orang pergi cuma meninggalkan salam, orang akan tetap panik karena salam itu tidak bisa dipegang. Bisa nggak orang megang salam? Ngerti nggak? Emangnya orang itu ketika Yesus pergi, memang itu langsung mati? Kan tidak, orang itu masih hidup sampai berapa lama. Nah, selama mereka hidup itu apa yang mereka kerjakan? Salam itu, meninggalkan salam itu. Jadi sepanjang mereka hidup mereka hanya mengucapkan salam, nggak beribadah, nggak apa gitu. Nah, tentu adalah agama, karena agama adalah tuntunan hidup. Ya, kamu harus begini begitu. Agama itu berisi syariat apa yang Tuhan perintahkan dan Tuhan larang, itu agama yang hidup. Sehingga orang akan tenang kalau ada agama yang ditinggalkan. Jadi nabi-nabi itu semuanya meninggalkan agama bagi penganutnya. Apa agama yang mereka tinggalkan? Semuanya yaitu agama Islam. Seperti yang saya sampaikan bahwa semua nabi itu beragama Islam, guys. Sehingga orang akan tidak panik dan khawatir. Kenapa? Ada sesuatu yang bisa mereka kerjakan, ada sesuatu yang mereka patuhi, yaitu perintah-perintah Tuhan, dan ada sesuatu yang mereka hindari, yaitu larangan Tuhan. Sehingga mereka akan tidak panik dan khawatir lagi, karena mereka tahu ini adalah lebih dari dunia. Kalau Anda melakukan ini, ya agama ini, apa yang diperintahkan Tuhan dalam agama ini dan apa Tuhan larang dalam agama ini, Anda akan lebih dari dunia dan dapatkan itu akhirnya itu surga, guys. Nah, itu poinnya. Jadi bukan ku tinggalkan agama Islam buat kalian. Nah, itu ngaramologi. Justru sebelum Paulus disebut sebagai Jadi kalau dia tidak meninggalkan agama, cuma meninggalkan salam, itu tidak akan membawa orang tenang dan dari panik. Karena salam tidak bisa dia bisa dijadikan pegangan. Salam, coba ya, salam, assalamualaikum, apa mau dipegang di kata salam, assalamualaikum, coba apa mau dipegang, coba ya. Kalau itu bisa jadi pegangan, ya nggak perlu orang tuh ibadah, nggak perlu orang tuh mengikuti perintah Tuhan atau menjauhi larangannya. Kayak orang itu harus berbaik, harus apa itu kan Yesus mengatakan ya, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina. Itu agama namanya, pegangan. Jadi agama itu menuntut kita untuk melakukan sesuatu yang Tuhan perintahkan dan menghindari sesuatu yang Tuhan larang. Jadi bukan salam, bukan. Salam tuh nggak bisa kita tuh hanya salam, assalamualaikum, enggak. Kita perlu melakukan semua yang Tuhan perintahkan dan
selain dari Tuhan yang melarang itu adalah dirangkum dalam bentuk agama, guys. Jadi Yesus meninggalkan agama yang bernama salam Islam, ya. Dan pengikut-pengikut Yesus disebut sebagai Kristen, yang mana Paulus waktu itu dijuluki seperti itu. Sebenarnya nama Kristen itu di dalam perjanjian baru sebelumnya itu adalah pengikut jalan Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 2, dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, beda dengan pengikut Kristus, karena Kristus bukan Tuhan, dia adalah manusia. Jadi dia utusan. Jadi ketika Anda mengikuti jalan Tuhan, berarti Anda mengikuti jalannya Allah. Ya, melalui siapa? Melalui Yesus. Yesus adalah jalan menuju Allah. Ya, jalan Tuhan adalah jalan menuju Tuhan. Jadi Yesus adalah jalan menuju Tuhan. Paham ya? Paham ya? Yesus adalah jalan menuju Tuhan. Ya, bukan Tuhan. Itu poinnya di situ. Jadi ketika disebut sebagai mengikuti Yesus, berarti bukan mengikuti mengikuti Tuhan, tapi bukan Yesus Tuhannya. Yesus hanya jalan gitu loh, guys. Jalan menuju Tuhan, itu poinnya. Jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Jadi justru namanya adalah jalan Tuhan. Mereka percaya Yesus, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, dan mereka percaya bahwa Yesus adalah jalan keselamatan satu-satunya. Makanya kalau mereka percaya Yesus sebagai Tuhan, ya, berarti mereka percaya kepada tujuan, bukan jalan. Ingat ya, jalan itu adalah jalan untuk sampai kepada Tuhan. Tujuannya Tuhan. Berarti kalau Anda meyakini Yesus sebagai jalan, berarti Yesus bukan tujuan. Jalan itu tujuannya kemana? Kepada Tuhan, kepada Allah. Yesus cuma jalan, ya. Tujuannya Allah. Sama kayak jalan Pantura adalah jalan, tujuannya Surabaya. Jadi Allah itu Surabaya, Yesus itu adalah jalan Pantura. Paham ya? Kita akan ngomong tentang Tuhan, tujuan kita kepada Tuhan semuanya. Nah, untuk itu sampai kepada Tuhan kita lewati jalan namanya salah satunya Yesus. Dan ingat, Yesus hanya jalan bagi domba-domba hilang di Israel. Jalan yang berlaku pada masanya. Jalan sebelum dia ada, yaitu Musa, Daud, Ibrahim, dan sesudahnya ada, yaitu Nabi Muhammad. Jadi mereka semuanya hanya jalan, guys. Tujuan dari jalan-jalan ini adalah Tuhannya mereka, yaitu Allah, guys. Orang Kristen disebut sebagai jalan Tuhan. Pernahkah ketemu orang Kristen disebut sebagai Al-Salum? Ada, bos. Jadi Shalom adalah sapaan. Kenapa orang Kristen tidak pernah disebut sebagai Al-Salom, ya? Kenapa? Karena mereka yang melabeli diri mereka sendiri sebagai pengikut Kristus, sebagai Kristen, pengikut Kristus. Soalnya mereka menggunakan kata yang Yesus gunakan, yaitu Salom, ya, untuk salam damai sejahtera aku tinggalkan bagi kalian. Itu yang dipakai, yang ditinggalkan Yesus harusnya. Dia meninggalkan, memberikan Salom. Yang ditinggalkan Yesus dipakai harusnya. Paham ya? Sesuatu yang ditinggalkan itu harus dipakai, ya. Misalnya gini, saya meninggalkan baju ini untuk kalian, ya itu dipakai. Kenapa kalian bikin baju baru? Kenapa? Sedangkan saya meninggalkan baju untuk kalian. Jadi ketika Yesus meninggalkan Salom untuk kalian, ya, damai sejahtera, itu yang kalian pakai harusnya. Ya, agama itu kalian pakai, agama Salom itu. Kenapa kalian malah pakai agama Kristen yang tidak ditinggalkan Yesus? Coba, kapan Yesus berkata Kristen kutinggalkan bagi kalian dan kuberikan kepada kalian? Kapan? Yesus katakan adalah Salom kutinggalkan bagi kalian, ya, kuberikan pada kalian. Jadi sebenarnya yang diberikan dia yang Salom itu yang kalian pakai. Kenapa kalian memakai sesuatu yang tidak dia tinggalkan dan berikan? Ya, yaitu Kristen. Kenapa kalian pakai itu? Nah, itu salah mereka, guys. Orang meninggalkan apa, mereka memakai apa gitu. Kalau saya meninggalkan jaket untuk anak saya, ya jaket itu yang dia pakai. Kenapa anak saya memakai jaket lain gitu kan? Nah, jadi intinya adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh Yesus itu yang harus kita pakai. Dia meninggalkan apa tadi? Salom, agama. Salom, salam Islam. Nah, itu yang harusnya kita pakai. Nah, apa nama memakai Kristen gitu kan? Yang ada buat sendiri tentunya. Shalom adalah doa berkat bagi
bagi seseorang. Shalom itu juga nama orang, Salomo. Dan itu adalah suasana juga, yaitu damai sejahtera. Jadi itu bukan agama tertentu yang diberi nama Shalom sama Yesus. Jadi mohon berhikmat dan mohon mengerti. Saya pikir Nandar ini udah bisa baca bahasa Ibrani, udah bisa ngerti bahasa Ibrani. Saya pikir udah ada kemajuan, dan ternyata malah tetap aja kayak gitu, tetap cocokmologi. Itu adalah suatu kemajuan ya, dia menemukan sesuatu yang baru yang Lewis tidak paham ya. Cocokmologi Nandar beda dengan cocokmologi Lewis. Kita tidak pernah meremehkan cocokmologi kayak Lewis. Nah, Lewis melakukan cocokmologi. Lewis ini aneh guys ya. Dia mengecam metode cocokmologi, tapi dia melakukan cocokmologi. Itu masalah di situ. Kalau kita melakukan cocokmologi, kita ngerti bahwa metode ini adalah metode yang penting. Tapi jangan salah dalam menggunakan metode cocokmologi gitu. Tapi si Lewis ya, udahlah dia mengecam menghina cocokmologi, tapi dia menggunakan metode cocokmologi, salah pula. Itu kacau aja guys. Kalau kita tidak, kita mengakui ada cabang ilmu namanya cocokmologi, dan kita menggunakan cocokmologi itu secara tepat dan akurat. Lewis udahlah mengecam, menghina cocokmologi, dia menggunakan cocokmologi itu secara salah pula. Ini adalah suatu masalah serius guys ya. Betapa sangat tidak cerdasnya Lewis ini ya. Dan itu terbukti di video ini dan semua konten-konten yang pernah saya bahas tentang dirinya guys. Tetap juga nggak bisa ngertiin arti yang sebenarnya. Itu ibaratnya kamu bilang tahu, aku ngertinya tahu mengetahui, kamu nangkepnya tahu goreng. Nggak nyambung Mas Nandar. Oke, sampai ketemu di video Jangan nyambung tulis. Orang sedang ngomong tentang tahu mengetahui, dia ngomong tentang tahu goreng. Nah, itu Lewis ya. Nggak nyambung. Orang ngomong tentang Yohanes ya, ucapan Yesus kepada orang itu bahwa dia meninggalkan memberikan damai sejahtera. Dia ngomong tentang ayat lain. Dia ngomong tentang nama orang selamat. Dia ngomong tentang lambang peace. Ini kan nyambung guys. Orang bahas Yohanes tadi, dia bahas yang lain. Nah, itulah bentuk. Jadi sama kayak orang bahas tentang tahu mengetahui, dia bahas tentang tahu goreng. Nah, itu Lewis ya. Ini sebenarnya terbukti ini semua hanyalah fitnah Lewis dari ketidakcerdasan dia dan ketidakpahaman dia tentang apa yang orang sampaikan. Oke guys, ini mungkin sekian dulu aja video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.